Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengantar ilmu komputer. Saya akan menyampaikan perkembangan dan perannya ya, khusus untuk pengolahan data dan informasi. Dari awalnya komputer itu pertama mungkin hanya sebagai mesin hitung saja, kemudian bergerak jadi alat elektronik pintar ya, untuk berbagai pengolahan data, menjadi komputer modern, dan sekarang menjadi komputer smart. Nah, perannya untuk pengumpulan data misalnya di awal, kan dia bisa mengumpulkan data, mengolah database, kemudian menyimpannya data tersebut, dan sekarang berkembang menjadi big data yang menjadi bahan untuk dikembangkan dalam sistem cerdas. Kemudian selanjutnya juga pemanfaatan komputer untuk analisis data. Membantu kalau di bidang statistik, di bidang pemasaran, di bidang perkembangan ekonomi. Sekarang tentang hitungan inflasi saja itu ya di pemerintahan itu, nah, itu sangat terbantu dengan komputer sekarang saat ini. Bahkan mungkin tinggal memasukkan data atau membaca data pasar sekarang di dunia ini, di sekitar kita, katakanlah di Indonesia ini, di Jawa Tengah, di Semarang itu kan, data-data Semarang nanti kelihatan di Badan Pusat Statistik itu memasukkan datanya, langsung analisisnya keluar. Nah, itu analisis dari data yang dibantu oleh komputer. Nah, mulai dari pemasukan datanya, kemudian dianalisis, kemudian diproses dan dikeluarkan model-modelnya sekarang. Model-model perkembangan tren gitu, analisis tren data, perkembangan dari waktu ke waktu, pakai time series. Nah, itu kan simulasi-simulasinya sekarang sudah bisa disimulasikan perkembangan untuk 5, 10, 25 tahun, 45 tahun ke depan gitu ya, dari data yang ada, data sebelumnya. Nah, dan dengan big data ini semua orang juga bisa mengolah, mengatur, dan menjadi aplikasi-aplikasi sistem cerdas. Data-data yang terkumpul sekarang itu orang semua nulis sesuatu di Google merekam seluruh data dan aktivitas orang seluruh dunia yang terakses. Aktivitas orang terekam menjadi data big data. Nah, big datanya ini menjadi pembelajaran mesin, menjadi aplikasi untuk pengembangan di bidang kepentingan manusia dan bisa mengembangkan berbagai teknologi yang memenuhi kebutuhan manusia. Ya, dan cuman syaratnya satu, jaringan. Ya, seluruhnya bisa terhubung dengan jaringan. Nah, yang terkenal dengan internet. Maka sekarang segala aplikasi berbasis internet seluruhnya ya. Tidak mau sekarang itu offline gitu ya. Maunya seluruhnya online dalam jaringan. Nah, maka terkenal dengan Internet of Things gitu. Segala membutuhkan internet ya. Dengan terbukanya sistem dan teknologi sekarang ini bisa mengakses seluruh aplikasi, seluruh data di seluruh dunia ini, maka ada kelemahannya satu, keamanan data ya. Nah, nanti dalam sistem dan teknologi ini juga ada beberapa fasilitas untuk keamanan. Jadi pengembang perangkat lunak menyiapkan untuk keamanan datanya. Nanti ada teknologi enkripsi, password, CAPTCHA, itu salah satu bentuk untuk keamanan kan. Kemudian firewall, kemudian antivirus, anti spam gitu ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di bidang keamanan. Maka nanti berkembang lagi ke profesi-profesi nanti orang-orang yang ahli komputer. Dampaknya terhadap perkembangan manusia sekarang ini. Tentunya ada dampak yang sangat cepat perkembangan manusia. Sekarang perkembangan teknologi, kebutuhan manusia menjadi sangat-sangat cepat ya sekarang. Informasi menjadi sangat cepat. Kalau ketinggalan sesaat, udah. Kalau dulu zaman sebelum internet jalan itu berkembang informasi bahwa semua yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Ya benar, sekarang yang sudah bisa akses internet bisa menguasai dunia. Ya terbukti sekarang gitu ya. Kemudian dengan dampak pendidikan sekarang semua orang belajar sangat mudah. Cuman kelemahannya kalau tidak diarahkan nanti belajarnya arah kemana. Nah, itu mungkin nanti di tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan tinggal mengarahkan aja. Nih anak-anak kita tuh mau belajar apa, tinggal dikembangkan potensinya. Nah, dan seluruh sumber belajar sangat-sangat mudah diakses. Kemudian hiburan, semua orang sekarang hiburannya di tangannya masing-masing ya. Konser-konser di tangan gitu ya. Mbak Agri itu nonton konser NTC Korean. Itu kok nonton konser sekarang sudah di tangan gitu ya. Apalagi musik-musik sudah biasa. Kesehatan tentunya
dampak-dampak kesehatan ini. Nah, implementasi aplikasi untuk membantu layanan kesehatan sekarang komputer semua. Di rumah sakit pasti butuh komputer seluruhnya. Untuk ronsen, untuk CT scan, untuk apapun itu ya, butuh peralatan-peralatan komputer. Adik-adik, peluang dan tantangan selanjutnya untuk perkembangan di bidang komputer ini tentunya sangat besar. Sekarang ini di berbagai bidang, di berbagai apapun lah ya, tidak ada yang tidak pakai komputer ya. Jualan sekalipun sekarang, mie kopiok sekalipun sudah ada di Shopee, ya kan gitu ya. Mie kopiok, sate, apapun ya. Nah, makanya ini peluang bagi programmer untuk mengembangkan berbagai aplikasi dengan komputer ini. Untuk ahli jaringan, untuk bisa menyambungkan semua komputer yang terhubung, yang dibeli orang, harus bisa terhubung, gitu kan, ahli jaringan. Nah, maka bisnis yang paling besar sekarang ini, yang paling banyak itu di provider jaringan itu, paket data itu ya. Sebenarnya paket data itu pembatasan data saja. Nah, kita ngeklik game, ngeklik TikTok itu berapa ribu itu uang yang ngalir ke provider. Satu orang ya, lah miliaran orang. Nah, itu di bisnis di jaringan ya. Nanti bisnis di perangkat-perangkat pendukung tentunya, di hardware-nya juga. Sekarang namanya servis-servis komputer, servis-servis laptop itu sangat-sangat laris gitu ya. Apalagi perangkat-perangkat barunya tentunya pengembangan di perangkat-perangkat baru, mikroprosesornya, kemudian ke perangkat lunak itu aplikasi-aplikasi dan seterusnya tentunya di berbagai bidang pasti sangat dibutuhkan. Maka tidak rugilah Anda mendalami ilmu komputer. Selamat belajar mendalami ilmu komputer. Nah, tentunya terus kembangkan keilmuan Anda, manfaatkan potensi Anda, kembangkan potensi Anda menjadi ahli komputer yang memadai, yang profesional, yang berdaya saing. Nah, demikian mungkin untuk sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.